Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Makarimil Akhlaq yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-9. Ad-Darsut Tasi' Ar-Rahmah. Pelajaran yang ke-9 yaitu Ar-Rahmah. Rahmat, yaitu sifat kasih sayang. Makna ar-rahmah sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ar-rahmatu hiya riqqatun nafsi taqtadi al-ihsan ilal marhum. Yang dinamakan dengan rahmat adalah kelembutan atau sifat lembut jiwa yang menimbulkan perbuatan baik atau kebaikan kepada orang yang dirahmati, kepada orang yang dirahmati, yang dikasih sayangi. Jadi orang yang punya sifat rahmat itu dia sensitif, peka, kemudian menimbulkan ingin berbuat baik kepada orang yang memang dia tuju, ya, kepada orang lain, kepada orang yang ingin dia sayangi, dirahmati. Dan ini adalah sifat yang harus ada pada seorang mukmin. Ya, seorang mukmin itu harus peka, sensitif, tidak cuek, tidak acuh tak acuh. Ya, tidak semau gue, tidak. Tetapi dia peka terhadap lingkungannya. Peka terhadap nikmat yang dia miliki sekarang. Kalau dia sudah mengenal sunnah, dia juga ingin membagikannya kepada orang lain. Dia juga ingin orang lain, tetangganya, kerabatnya, ya terlebih adalah orang tuanya, juga merasakan nikmat yang sama. Ya, maka ini adalah bentuk kasih sayang. Dan Nabi SAW diutus ke dunia ini ya sebagai rahmat, ya sebagai rahmat untuk seluruh alam, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sehingga Nabi Muhammad SAW membawa misi menyelamatkan ya manusia, mengentaskan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Ya. Nabi Muhammad mendakwahkan wahyu kepada manusia ya dengan susah payah, berdarah-darah, ya bahkan nyawa taruhannya, karena Nabi mempunyai sifat apa? Rahmat, ingin manusia selamat ya di dunia dan di akhirat. Nah ini harus kita contoh. Jadi kalau antum sudah punya nikmat ya sunnah, sudah mengenal manhaj yang hak, itu kemudian tidak egois diam aja, terserah yang lain, yang penting saya sudah mengenal sunnah. Enggak, tetapi kita harus menjadi orang yang muslih, tidak hanya soleh. Ya, soleh itu kan untuk diri sendiri, muslih untuk memperbaiki kondisi umat, ya kondisi masyarakat, tetangga dan seterusnya, agar mereka juga mendapatkan ya nikmat yang sama dengan yang kita miliki, yaitu nikmat sunnah. Dan ini adalah nikmat yang paling tinggi setelah nikmat Islam. Sehingga ini ada kepedulian, ada kepekaan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya tentu dengan mendakwahkan semampu kita. Ya, dengan berakhlak karimah, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik sesuai tuntunan syariat. Adapun dalil-dalil
tentang sifat Ar-Rahmah di antaranya adalah yang terdapat dalam surat Al-Fatih ayat 29. Allah SWT berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Muhammad SAW itu keras ya, kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ini sifat yang harus dimiliki ya. Sifat pengikut atau orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Itu mereka orang-orang yang ya keras, maksudnya tegas kepada orang kafir, ya punya sikap, ya punya pendirian, dan justru kepada orang Muslim sama kaum mukminin ya saling berkasih sayang. Jangan dibalik, jangan dibalik. Berkasih sayang sama orang kafir, ya penuh toleransi dengan orang kafir. Maksudnya toleransi dalam hal ini kemudian ya bermesraan dengan orang kafir, ya. Namun sama kaum muslimin ya kerasa minta ampun tanpa toleransi. Ya, jangan seperti ini. Baik. Wa qala aidan fi wasfil mu'minin. Kemudian juga Allah berfirman saat mensifati orang-orang yang beriman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian juga ya adalah bagian dari orang yang beriman, yaitu dia adalah bagian dari orang yang beriman dan saling memberikan wasiat atau nasihat untuk bersabar, dan juga saling memberikan wasiat atau nasihat untuk saling berkasih sayang. Ya, ini sifat-sifat orang yang beriman. Ya, dia adalah tidak terputus dari memberi nasihat, nasihat kesabaran dan nasihat berkasih sayang. Dalam Al-Balad ayat 17. Ya. Sehingga nasihat adalah sebuah hal yang sangat penting. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dinun nasihah. Ya, agama ini adalah nasihat. Dan nasihat ini adalah salah satu kunci kesuksesan kaum mukminin. Ya, coba kalau kita saling cuek saja, tidak mau memberikan nasihat kepada sesama, ya, tidak memberikan irsyadat, ya, tidak memberikan ta'limat, tidak memberikan bimbingan. Ya, lalu siapa yang kemudian akan mengemban tugas ini? Padahal ini adalah misi yang sangat mulia yang dulu dilakukan oleh para nabi, oleh para rasul SAW, oleh para oleh nabi kita Muhammad SAW, itu memberikan nasihat kepada umat. Baik. Inilah dua dalil dari ayat Al-Quran. Selanjutnya di dalam hadis disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu ahlal ardi yarhamkum, dengan sukun ya, bukan yarhamukum, yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhu. Baik. Ini adalah hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu ahlal ardh. Sayangilah, kasihilah ya penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya ya Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Ya. Dari hadis ini kita mengambil faedah yang besar,
bahwa Allah akan menyayangi hambanya yang menyayangi. Ya, tentu kasih sayang Allah ini beda dengan kasih sayang hambanya. Kasih sayang Allah ini meliputi, luas sekali, ya, tidak terbatas. Betapa bahagianya seorang hamba yang menyayangi sesama makhluk yang ada di bumi ini, baik itu manusia, hewan, binatang, ya, burung, ataupun ternak yang lainnya dan seterusnya. Ya, semua yang ada di dunia. Jadi irhamu ahlal ardi, ini penduduk bumi, tidak hanya manusia. Kita disuruh menyayangi sesama makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ya, jika kita ingin disayangi oleh Allah yang berada di atas langit. Yarhamkum man fis sama, ay yarhamkum man alas sama. Fis sama maknanya alas sama. Itu yang di atas langit, ya. Yang beristiwa bersemayam di atas arsy. Yang arsy-nya ini di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah, ya, yang menunjukkan bahwa kita senantiasa harus berkasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi. Dalam rangka apa? Agar kita diberi rahmat, ya, agar kita mendapatkan pahala yang besar, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sesuai dengan amalan, al-jaza'u bin jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amal, ya. Kalau kita menyayangi sesama makhluk yang ada di muka bumi, maka ya Allah yang berada di atas langit sana akan menyayangi kita. Ya. Dan bentuk kita berkasih sayang kepada makhluk ini dengan kita tidak merusak alam, ya, tidak merusak alam ini, karena sesungguhnya semua dosa itu adalah merusak alam, ya. Jadi jangan dikira kesyirikan itu tidak merusak alam, ya. Kesyirikan itu merusak alam, ya. Bid'ah dan khurafat itu merusak alam, ya. Mereka yang berbuat kesyirikan, sungguh dia tidak berkasih sayang kepada alam, dan bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat bid'ah dan khurafat, berbuat kerusakan di muka bumi, tidak menyayangi alam. Jadi munculnya musibah-musibah, ya, longsor, gempa bumi, banjir. Itu jangan kemudian hanya didefinisikan ini karena faktor alam. Enggak, tetapi itu karena dosa-dosa. Ya, karena ulah para pendosa. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil tentang ini. Ya. Bahwa setiap musibah itu adalah ulah tangan manusia, dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita penduduk bumi. Sehingga kita harus menyayangi alam dengan cara apa? Dengan cara menahan diri dari berbuat dosa. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dikira kemudian orang yang jahat itu orang yang kemudian sekedar merusak alam secara fisik saja. Tetapi lebih daripada itu, mereka yang sudah melenceng dari agama Allah, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dan khurafat, apakah itu tidak merusak alam? Merusak alam. Mereka tidak menyayangi alam. Ya, sadar atau tidak sadar, maka berhentilah dari berbuat itu. Dari berbuat dosa-dosa, dari berbuat kesyirikan dan bid'ah, dari ya, berbuat hal-hal yang menyeleweng dari syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, karena dosa-dosa manusia. Ya, jelas sekali ayat itu. Bahwa kerusakan yang ada di daratan dan di lautan karena memang dosa-dosa manusia ulah sebabnya. Sehingga kita berhenti dari dosa-dosa kalau kita ingin menjaga alam ini. Kalau kita ingin menjaga daratan dan lautan. Ya, jangan sampai kemudian ya penyesalan yang terjadi. Ya. Di analisa banjir karena memang sungainya mampet.
salurannya kurang besar gitu. Itu mungkin sebab kecil saja. Ya, sebab yang paling besar adalah dosa-dosa. Ya, bukankah di zaman Nabi Nuh sudah ada banjir? Padahal saat itu populasi manusia tidak sebanyak sekarang. Ya, kan ada analisa Jakarta sering banjir, oh karena penduduknya padat, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Mungkin itu bisa terjadi, tetapi itu sebab yang kecil. Karena ada sebab yang besar yang harus kita renungkan, yaitu adalah dosa-dosa. Ya. Dan kita tahu bagaimana hiruk pikuknya Jakarta dengan berbagai macam sarana-sarana yang mungkin bisa menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan. Kota besar, ya, jangan kota besar, kota kecil aja. Ya, sekarang sudah sangat nampak sekali kerusakan, kemaksiatan yang terjadi, apalagi sekelas Jakarta. Jadi analisa tentang adanya banjir, ya, kemudian terbatas kepada hal-hal yang sifatnya nampak ya fisik saja, ya, bahwa ini karena saluran sungai tidak lancar dan seterusnya, ya, tidak berhenti sampai di situ. Kita harus menganalisa lebih dalam. Karena Allah mengatakan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, karena oleh tangan manusia. Dan itu bentuk kerusakan. Banjir itu kan bentuk kerusakan. Longsor, bentuk kerusakan, tsunami, bentuk kerusakan, dan seterusnya. Ya. Sejak zaman Nabi Nuh manusia sudah ada, tetapi populasinya tidak sebanyak sekarang. Tetapi banjir juga ada. Banjir juga ada, bahkan banjirnya lebih mengerikan daripada banjir sekarang. Sampai-sampai menenggelamkan gunung yang begitu tinggi. Ketika anaknya Nabi Nuh ya diajak untuk masuk ke bahteranya Nabi Nuh, ke kapal yang besar gitu, dia tidak mau karena alasan saya ingin naik ke gunung yang tinggi itu. Ya. Tetapi ternyata tidak mampu karena gunung juga ditenggelamkan. Itu banjirnya lebih mengerikan. Padahal populasi manusia saat itu masih sangat sedikit. Dan mungkin sampahnya juga tidak sebanyak sekarang. Gitu kan. Artinya apa? Ya karena dosa tadi, karena dosa-dosa, karena kufuran, ya karena kesyirikan yang terjadi sehingga kemudian sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh namun tetap ngeyel, ya diajak kebaikan tidak mau, ya sudah akhirnya ya muncullah petaka musibah, ditenggelamkan mereka semua kecuali mereka yang mengikuti bahtera ataupun kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang masuk naik kapalnya Nabi Nuh selamat. Ya, namun siapa yang tidak mau mengikuti kapalnya Nabi Nuh dia akan tenggelam, akan binasa. Ya, siapa yang ikut sunnah selamat insya Allah. Itu jaminan. Namun siapa yang tidak mengikuti sunnah maka akan ya binasa. Ya, akan binasa. Jadi, maka bersyukurlah ketika kita sudah mengenal sunnah dan itu kemudian pegang erat-erat dan kemudian kita bersemangat untuk mendakwakannya kepada orang lain supaya mereka yang belum mengenal sunnah juga mendapatkan hidayah sunnah. Ya. Yang penting kita usaha, kita menerangkan, kita taklim, kita berikan nasihat, kita berikan kajian. Adapun hati mereka tergerak atau tidak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang punya kewenangan untuk membolak-balikan hati. Namun kitanya jangan kendor semangatnya. Ya, yang mungkin terkadang kita merasa capek, kita merasa sakit, kita merasa lelah. Ya, itu wajar sifat manusia. Tapi tanamkan bahwa di sana ada pahala yang besar yang menanti kita ketika kita misalkan jauh-jauh datang ke sebuah tempat untuk memberikan sebuah ya pembelajaran bersama, ya ngaji bareng-bareng. Ya. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah SWT. Ketika seorang hamba digunakan oleh Allah dalam kebaikan, maka ini adalah sebuah kesyukuran. Ya. Karena tidak sedikit hamba Allah yang Allah biarkan kemudian ya digiring oleh hawa nafsunya sehingga bergelimangan dengan dosa dan kemaksiatan. Ketika ada hati yang masih bisa ya digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya, untuk belajar dinul Islam, maka ini tanda kebaikan, maka disyukuri ya. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kita menjadi lebih dimudahkan lagi untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Maka jika waktu kita penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan hal-hal positif untuk kita dan orang lain, maka ini adalah tanda waktu kita
Allah berkahi. Tanda bahwa kita diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Ya. Mungkin kita tidak mendapatkan hal-hal duniawi, finansial dan seterusnya. Mungkin tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin besar dan seterusnya. Tetapi kebaikan yang kita dapatkan itu begitu besar. Ya. Karena ada orang yang waktunya itu penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk hal-hal yang sia-sia. Waktunya habis dalam 1 minggu, 7 hari itu, tidak ada waktu untuk apa? Sekedar duduk kemudian menyimak ayat-ayat Allah atau mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah. Waktunya habis untuk dunia. Kerja. Bahkan ketika pulang pun larut malam, mau tidur nggak bisa. Mikirin apa? Mikirin urusan pekerjaan. Ya. Maka orang-orang seperti ini tidak tenang hidup. Tapi orang-orang yang beriman, ya dia semangat di dalam belajar agama, maka insya Allah waktunya penuh dengan keberkahan. Ya, rezeki yang Allah berikan adalah cukup, dan kemudian mereka syukuri, dan kemudian mereka juga semangat dalam menimba ilmu. Wa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Itu tertulis Allah diganti Allah. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Ya. Allah tidak merahmati, tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Rawahul Bukhari. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ini al-jaza' min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita menyayangi sesama, Allah akan menyayangi kita. Dalam redaksi yang lain dari Imam Muslim, man lam yarhamin nas la yarhamullah azza wajal. Man la yarhamin nas la yarhamullah azza wajal. Siapa yang tidak menyayangi manusia, ya, maka Allah azza wajal tidak menyayanginya. Allah azza wajal tidak menyayanginya. Ya. Ya. Dan sungguh jika manusia itu saling berkasih sayang, saling berrahmat di antara mereka, ya ikhwan, ya akhwat, tidak akan ada lagi namanya orang yang kelaparan. Kalau manusia saling menyayangi, tidak ada lagi orang yang tertipu dalam jual beli. Ya, kalau manusia saling menyayangi, maka tidak akan lagi ada ya derayan air mata. Ya, karena apa? Karena kesusahan hidup. Ya. Kalau manusia saling menyayangi di antara mereka, tidak ada lagi namanya dendam. Tidak ada lagi namanya penipuan, tidak ada lagi namanya bentuk-bentuk kedoliman di dalam bermuamalah sesama manusia. Kalau manusia saling berkasih sayang, tidak ada anak yang berani menghardik orang tuanya. Bahkan tidak ada anak yang berani menyakiti fisik dan psikis orang tuanya. Ya. Karena di berita-berita, ya, mungkin akhir-akhir ini atau sebelumnya, ada yang seorang anak menuntut orang tuanya. Ada itu. Dan itu terjadi di bumi kita ini, di Indonesia. Ada seorang anak perempuan yang disekolahkan oleh ayahnya sampai sarjana hukum, menjadi seorang pengacara, malah menuntut ayahnya. Ya, subhanallah. Dan ini terjadi. Ya, dan tidak sendirian dia menuntut, bersama kakak-kakaknya. Akhirnya bapaknya sampai menangis. Ya. 1 hari menjelang persidangan, Allah berikan tanda. Ya. Sang anak yang pengacara ini, anak perempuan, kena serangan jantung dan meninggal. Namun kakaknya masih terus menuntut. Jadi hal-hal yang membuat hati kita miris. Seorang anak tidak menyayangi ayahnya, dituntut coba. Masa ada sih anak menuntut ayahnya di pengadilan? Mana kasih sayang seorang anak? Mana terima kasih seorang anak kepada orang tua, kepada ayah? Bahkan seorang ibu juga ada yang dituntut. Ya, ini terjadi sekali lagi di bumi ini, ya, di Indonesia ini yang sangat kita cintai. Ya, negeri yang kita dambakan sebagai negeri yang penuh dengan keberkahan. Namun syaratnya cuma satu, ya, yang mungkin belum tercapai secara maksimal. Apa itu syaratnya? Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu
wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ya. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, syaratnya dua ya, beriman dan bertakwa. Tidak sekedar beriman saja tanpa bertakwa. Karena banyak orang beriman, tapi kan keimanan ada yang sedang turun, ada yang tengah-tengah, ada yang sedang meninggi. Ya. Tapi kalau orang bertakwa, insya Allah keimanannya bagus. Karena senantiasa menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Jadi beriman dan bertakwa. Bertakwa ini apa? Supaya kita apa? Senantiasa berhati-hati jangan sampai melanggar larangan Allah dalam menjalani hidup ini. Senantiasa mentaati perintah Allah. Ya. Memang mudah kata-kata takwa nih, tapi pelaksanaannya susahnya minta ampun. Ya. Kata-kata takwa ini cuman kalau huruf Indonesia ada 5, takwa. Tapi subhanallah pelaksanaannya tidak mudah. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan. Tapi banyak godaan-godaan yang menyebabkan ya manusia tergelincir. Ya. Sehingga jauh dari kata bertakwa. Padahal ya jika penduduk ini bertakwa, niscaya ya, tempat kita ini atau negeri ini akan diberkahi. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Ya. Baik. Kemudian masih hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abul Qasim yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah rahmat itu dicabut melainkan dari orang yang celaka. Tidaklah rahmat itu dicabut melainkan dari orang yang celaka. Min syaqiyyin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma, ini hadisun hasan. Ya. Jadi orang yang tidak ada belas kasih, tidak ada kasih sayang pada dirinya, ini adalah orang yang celaka. Dalam hadis ini dijelaskan. Ya. Kenapa celaka? Ya, bagaimana mungkin dia akan disayangi oleh Allah kalau sudah tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kasih sayang pada dirinya. Ya. Padahal kasih sayang ini adalah tanda orang-orang yang beriman. Ya. Tanda orang-orang yang beriman. Dan kalau orang sudah tidak merasakan ya, sayang kepada orang lain atau kepada makhluk, ya, berarti kan apa yang tersisa pada dirinya? Padahal rahmat ini adalah tanda keimanan. Ya. Dan Nabi SAW diutus sebagai rahmat lil alamin. Ya, rahmat bagi alam semesta. Beliau SAW mengajarkan kita lemah lembut, kasih sayang dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan sikap beliau SAW. Ya. Beliau menyuruh kita juga untuk bersikap rahmat. Ya. Dalam banyak hadisnya. Ya. Dan sifat lembut dan kasih sayang, rahmat ini sesama manusia, ini menunjukkan bahwa ada kebaikan pada diri seseorang. Maka ketika sifat ini dicerabut atau tercerabut dari jiwa seorang hamba, tidak ada lagi sifat belas kasih atau kasih sayang, maka orang ini apa yang tersisa pada dirinya? Ya kan? Apa yang tersisa pada dirinya? Ini orang yang celaka. Ya. Ya. Karena rahmat itu adalah tanda keimanan, maka siapa yang tidak ada rahmat pada dirinya, tidak ada tanda keimanan padanya. Dan siapa yang tidak ada tanda keimanan atau tidak ada keimanan pada dirinya, maka sungguh celaka. Maka sungguh celaka. Ya. Kenapa? Karena dia sekarang berada di bawah rongrongan kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Di bawah jalur kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Bukan berarti kemudian ketika orang ini tiba-tiba galak, tidak sayang, langsung kafir, tidak. Ya. Tetapi rahmat ini tanda keimanan.
ya, yang harus kita jaga. Ya. Kita khawatir jangan sampai kemudian tanda keimanan ini tercerabut dari hati kita, dari diri kita. Berarti orang-orang kafir itu tidak mempunyai sifat rahmat. Ya, iya, mereka tidak mempunyai sifat rahmat. Ya. Kenapa demikian? Dan bagaimana mungkin dia mempunyai sifat rahmat kalau dia tidak mau beriman kepada Allah yang Maha menyayangi. Ya. Dia membangkang kepada Allah, tidak mau bersembah sujud kepada zat yang menciptakan dirinya. Apakah masih ada sisa rahmat pada hati orang seperti itu? Kan tidak ada. Orang kafir, orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, Islam adalah rahmat. Ya, keimanan adalah rahmat. Maka ketika orang tidak tersisa rahmat pada dirinya, kita khawatir lambat laun kemudian tidak tersisa iman dan Islamnya. Ya, menjadi orang yang celaka. Maka inilah sabda Nabi Muhammad SAW, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah rahmat itu dicerabut, ya, diambil kecuali dari orang yang celaka. Ini hadis hasan. Adapun perkataan ulama tentang rahmat, qala Sa'di, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, salah seorang guru dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa alamatur rahmati al-mawjudah fi qalbil 'abdi an yakuna muhibban li wusulil khairi li kafatil khalqi umuman walil mu'minina khususan. Berkata As-Sa'di rahimahullah, dan tanda rahmat, ya, yang ada pada hati seorang hamba, yaitu hendaknya seorang hamba mencintai sampainya kebaikan bagi seluruh makhluk secara umum dan bagi orang-orang yang beriman secara khusus. Ketika kita punya rasa ingin kebaikan yang kita rasakan juga menular, ya, kepada orang yang beriman secara khusus dan kepada manusia secara umum, inilah tanda bahwa kita mempunyai sifat rahmat. Ya, ada rahmat pada hati kita. Dan ini wajib ada. Ya. Jika kita ingin keimanan yang sempurna, maka nikmat yang kita miliki ingin juga supaya orang lain merasakannya. Dan sekali lagi, nikmat itu tidak hanya terbatas pada nikmat yang sifatnya kayak tadi, ya, kekayaan, ya, pakaian, makanan, tidak hanya itu. Ya, bahkan nikmat sunnah, ya, nikmat mengenal manhaj salaf, ini salah satu nikmat yang besar. Ya. Jika ditukar dengan dunia dan seisinya, tidak sebanding. Ya. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka genggam erat jalan ini, ya, dengan gigi geraham kalian, ya, sehingga insya Allah Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Inilah satu-satunya jalan kebaikan menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Bukan berarti mereka yang mengenal sunnah dan hidupnya kaku, tidak. Ya. Bukan berarti mereka yang mengenal manhaj salaf kemudian tidak bisa bergaul dengan manusia, tidak mau ke pasar, tidak mau ke mall. Tidak. Tetap mereka bergaul dengan umat manusia. Ya. Berakhlak karimah. Bahkan mengislah apa-apa yang terjadi kesalahan di dalam muamalah, jual beli misalkan. Ya, dijelaskan, oh ini tidak tepat, yang tepat seperti ini. Ya. Memberikan contoh yang baik dalam pergaulan dengan tetangga. Ya. Ada tuh contoh kitab yang sederhana tetapi isinya luar biasa. Itu kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qararat Syariah. Ya, itu hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan ditegaskan dalam syariat. Ada 10 hak di situ disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, hak Allah, hak Nabi, hak kedua orang tua,
hak anak, hak suami istri, kemudian hak tetangga, hak kaum muslimin, hak non muslim, disebutkan semua di situ. Ya. Dan hak-hak itu wajib ditunaikan. Ya. Sampai disebutkan di situ ada hak non muslim. Siapa yang kemudian tidak menunaikan hak non muslim berarti dia telah berbuat dolim kepada orang lain dan terancam dengan apa? Dengan kesudahan yang buruk. Ya. Karena kedoliman adalah bisa menyebabkan seseorang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka Islam mengatur sedemikian rupa, jangankan kepada kaum muslimin, kepada non muslim saja tidak boleh berbuat sewenang-wenang, kedoliman. Ya. Dan ketika kita sudah mengenal sunnah, sekali lagi kita ingin orang lain merasakannya. Ya. Kalau kita tidak bisa berceramah, tidak bisa memberikan tausiah, mungkin kita bisa memberikan buku sebagai hadiah, ya, bisa memberikan file-file, ya. Apalagi sekarang serba canggih ya, tinggal kirim lewat WA, ya kan? Ya, berikan alamat-alamat, ya, kajian-kajian sunnah, video-video, kajian-kajian sunnah, bacaan-bacaan, ya, website-website ustaz-ustaz sunnah. Itu sekarang mudah sekali, tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan kalah dengan semangat orang-orang yang jahat. Ya, ketika mereka menyebarkan kerusakan dalam website-website, ya, menyebarkan kemaksiatan dalam website-website, mereka begitu semangat. Ya, harusnya kita malu, kita nggak semangat dalam menyebarkan. Itu mereka orang yang nggak jelas, ya, menyebarkan kekufuran, menyebarkan paham-paham yang tidak baik, ya, menyebarkan dosa-dosa kemaksiatan dengan video, dengan tulisan, dengan bacaan. Mereka semangat. Ya. Kita sebagai seorang yang sudah mengenal sunnah mestinya jauh lebih semangat. Dan manfaatkan media sekarang, ya. Karena kalau tidak dimanfaatkan oleh orang yang baik, nanti akan dimanfaatkan oleh orang yang jahat. Alhamdulillah para masyayikh juga kemudian menganjurkan itu, ya, memberikan nasihat untuk memanfaatkan wasilah-wasilah ini, ya, sehingga dakwah ini semakin cepat, ya, berkembang. Kalau dulu ceramah di sebuah tempat, katakan di sebuah negeri, katakan di Saudi, itu sampai ke kita mungkin lama. Tapi sekarang ceramah hari ini atau sekarang bisa kemudian langsung live, ya, melalui media kan gitu. Melalui media sosial. Dan itu sebuah nikmat dari Allah. Ya, sehingga kita bisa mendengarkan secara langsung. Ya, sholat di Masjidil Haram kita bisa mengikutinya dari sini, walaupun beda waktu, ya. Baik. Kemudian qala al-Manfaluti, yaitu Mustafa Lutfi al-Manfaluti, ya, seorang alim. Berkata al-Manfaluti, yani Mustafa Lutfi al-Manfaluti rahimahullah, inna rahmah kalimatun saghirah. Inna rahmah kalimatun saghirah. Sesungguhnya rahmat itu kalimat yang sederhana atau kata yang sederhana. Kalimat kan dalam bahasa Arab kata, ya. Ibarah atau jumlah dalam bahasa Arabnya kalimat. Ya. Innar rahmah kalimatun saghirah. Sesungguhnya rahmat itu kata yang sederhana. Kata yang kecil, sederhana. Walakin baina lafziha wa ma'naha minal farqi misal ma baina syamsi fi mandoriha wa syamsi fi haqiqatiha. Kan tetapi antara, ya, lafad kalimat ini dengan maknanya itu jauh sekali perbedaan. Maksudnya apa? Jauh sekali jaraknya. Seperti jarak antara matahari tatkala dilihat oleh kita dan matahari secara hakikatnya. Ketika kita melihat matahari itu kan, itu jauh sekali. Ya. Kita hanya melihat apa? Sinar yang menyilaukan itu saja. Hakikat matahari mungkin kita nggak begitu terlihat, jauh jaraknya. Ya, tidak bisa kita mendekat. Hancur orang kalau mau mendekat ke matahari. Karena saking panasnya. Inilah rahmat, ya. Kalimat sederhana antara lafaz dan maknanya terbentang jarak yang sangat
jauh. Maknanya apa? Walaupun kalimat ini sederhana, tetapi kemudian maknanya begitu dalam. Maknanya begitu dalam. Ibarat kita melihat matahari, ya, ya sebatas penglihatan kita saja. Hakikatnya seperti apa kita tidak pernah mengetahui secara pasti. Ya. Yang kita lihat adalah sinar yang menyilaukan kan gitu. Kita nggak mampu menatapnya lama-lama, mata kita kan jadi sakit, bureng, ya, dan seterusnya. Ya. Inilah kalimat ar-rahmah. Kalimat yang sederhana tetapi maknanya begitu dah. Baik. Maka dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dari perkataan ulama sudah kita baca. Sekarang fawaid ar-rahmah. Ya, fawaidur rahmah. Faedah-faedah rahmat. Yang pertama, ar-rahmatu ilal ibadi sababun linuzuli rahmatillah. Rahmat kepada hamba, kasih sayang kepada hamba, itu sebab turunnya kasih sayang Allah. Seperti yang terdapat dalam hadis tadi. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Dan juga hadis yang lainnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Yang kedua, ar-rahmatu tub'idu sahibahu 'anil syaqqa. Bahwa sifat rahmat itu menjauhkan pemiliknya, menjauhkan orang yang mempunyai sifat tersebut dari kecelakaan, ya, dari celaka, dari sengsara, ya, anisyaqqa. Ya. Karena Nabi mengatakan la tunzau rahmah illa min syaqiyyin. Ya. Sifat rahmat tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Maka selama ada sifat rahmat dalam hati kita, dalam diri kita, menyayangi sesama makhluk, ya, maka kita insya Allah jauh dari celaka, ya, jauh dari musibah, jauh dari celaka. Yang ketiga, ar-rahmatu min khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu, ya, bagian dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Rahmat dalam artian apa? Rahmat, ya, ketika Nabi SAW mendakwakan tauhid, ini rahmat. Ya. Mendakwakan tauhid agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Walaupun, ya, Nabi menyadari di sana ada tantangan yang berat. Ya. Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah tauhid, menjelaskan kesyirikan, dahulu Nabi sebelum diangkat jadi Rasul sangat terkenal, populer di masyarakat dengan julukan Al-Amin. Ya, orang yang dapat dipercaya. Ya. Karena Nabi tidak pernah berdusta, Nabi selalu menyambung silaturahmi, Nabi selalu memberikan bantuan kepada orang lain, ya, membela kebenaran dan seterusnya. Namun tatkala Nabi mendakwakan tauhid, serta merta orang-orang yang musyrik itu marah, ya. Serta merta mereka naik pitam karena mereka sangat tersinggung Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu, ya, merasa dilecehkan. Ya, ketika Rasul menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ya. Kemudian mereka seakan-akan lupa julukan Nabi Muhammad SAW dari mereka sendiri, Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kemudian mereka serta-merta menyematkan julukan-julukan yang membuat orang lari dari Nabi kita Muhammad. Dibelilah label bahwa Nabi Muhammad adalah seorang majnun, orang gila, ya, seorang penyihir, tukang syair, ya, dan seterusnya. Gelar-gelar, label-label, julukan-julukan yang membuat orang lari dari Nabi kita Muhammad dan dari dakwah beliau SAW. Demikian dakwah tauhid. Dan juga umat-umat sebelum
atau rasul-rasul yang mendakwakan kepada umat-umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW sama. Ya, mereka juga akan ada lawannya, akan ada orang yang menghalangi dakwahnya. Ya. Maka ketika kita misalkan sudah mulai mendakwakan tauhid, ya jangan kaget tiba-tiba nanti akan ada hal-hal seperti itu. Akan ada rintangan, ada hambatan. Itu adalah bentuk cobaan yang kalau kita bisa menjalaninya dengan baik, maka insya Allah akan ada kebaikan yang baik. Ya. Derajat kita akan diangkat oleh Allah SWT, dosa-dosa kita akan diampuni kalau kita mau sabar dengan hal seperti itu. Ya. Semakin ujiannya besar, semakin anginnya menerpa dengan deras, dengan kencang, maka menunjukkan bahwa inilah kebaikan yang juga banyak. Ya, kan pohon itu ketika semakin tinggi maka goncangan atau goyangan anginnya juga semakin keras. Ya. Dan orang yang paling banyak cobaannya adalah para nabi. Ya. Kemudian yang setelahnya para nabi. Ya. Maka semakin besar ujian seseorang tatkala berada di atas jalan kebenaran, ya, hendaknya semakin sadar bahwa di situ ada dekatnya kemenangan. Ya. Kalau misalkan dakwah sunnah sekarang sedang dicoba dengan berbagai macam ujian, yakinlah bahwa di sana, ya, ada di balik itu ada kemenangan dakwah sunnah yang semakin mendekat. Dan alhamdulillah selama ini para duat as-sunnah ketika dizalimi, itu mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang mendolimi agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka sesungguhnya tidak tahu atau belum tahu bahwa dakwah ini adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang, dakwah kebaikan. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, niscaya mereka akan serta-merta untuk mengikuti dakwah yang hak ini. Ya, dan itu terjadi juga sebelum ini, ya, sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi tatkala berdakwah ke sebuah daerah mana? Taif ya. Nah, itu kan dilempari batu sampai gigi serinya patah, ya, berdarah-darah mukanya dan juga badannya. Sampai-sampai itu malaikat gemes. Wahai Rasul, wahai Muhammad, apa ente mau nih? Kalau mau nih, ini dua gunung ini kita timpukkan kepada orang-orang yang dolim itu, yang diajak kebaikan malah tidak mau, malah melukai engkau. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, jangan, karena mereka itu tidak tahu. Ya, mereka itu adalah kaum yang tidak tahu, belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui hakikat dakwah ini. Ya. Bahkan Nabi berharap, ya, akan ada generasi yang muncul setelah mereka, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kota Taif, ya, penuh dengan kaum muslimin, ya, mungkin 100% kaum muslimin itu. Taif itu tempat yang sangat indah, sehingga para masyayikh ketika berlibur di musim panas, saya mendengar dari teman-teman itu, mereka rata-rata ke Taif katanya. Karena apa? Di sana ada apa, kebun-kebun, taman-taman, persawahan yang hijau gitu. Ya, doro-doro itu dilaksanakan di daerah Taif. Ya. Coba kalau dulu Rasulullah SAW mengiyakan kegemesan malaikat tadi. Timpuk aja nggak apa-apa, timpuk dua gunung mati semua. Ya sudah. Tapi Nabi mempunyai sifat rahmat. Ingin di antara generasi orang-orang yang sekarang memusuhi, yang pada waktu itu memusuhi Nabi Muhammad SAW, ada generasi-generasi yang kemudian mengenal dakwah Islam. Kemudian mereka beribadah kepada Allah SWT. Dan itu terbukti. Inilah sifat rahmat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ar-rahmatu tusmiru mahabbatan nas, yang keempat ya. Bahwa sifat rahmat ini akan apa? Memberikan buah kecintaan kepada manusia. Ya. Ya, orang yang menyayangi kan mesti akan otomatis ya, orang suka ya, orang senang. Itu otomatis. Ya. Orang tuh kalau sifatnya menyayangi, gemar memberi, ya, gemar memberikan pencerahan, insya Allah akan disenangi manusia. Ya, dicintai manusia. Yang kelima, ar-rahmatu sababun limaghfiratillah azza wa jalla. Subhanallah, ini penting sekali. Bahwa sifat rahmat ini akan munculnya, akan menyebabkan apa? Adanya ampunan Allah azza wa jalla. Ya.
Seseorang yang merahmati orang lain atau merahmati sesama makhluk, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Contohnya apa? Contohnya apa? Hadis tentang seseorang yang membuang ranting yang ada durinya dari jalan. Ya kan? Mengambil duri dari jalan, kemudian khawatir terkena oleh orang lain atau khawatir terkena oleh sesama muslim. Ya, ketika ada duri di jalan, dia ambil, dia singkirkan. Ya. Kemudian apa? Kemudian Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah mengampuni orang tersebut. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis yang lainnya, hadis seorang pelacur dari Bani Israel yang kemudian melihat apa? Melihat anjing yang melet-melet. Apa melet-melet? Menjulurkan lidahnya. Karena saking hausnya, panas. Akhirnya dia kemudian menuju ke sumur yang cukup dalam, mengambil air dengan sepatunya, ya. Kemudian dituangkan ke mulut anjing sampai kenyang. Sehingga anjing itu kemudian setelah kenyang pergi. Ya. Ini seorang pendosa pelacur. Ya. Dia mempunyai sifat rahmat pada hatinya, kemudian memberikan minuman kepada binatang anjing. Ya. Binatang yang kita tahu najis ya. Air liurnya kan. Ya, binatang yang najis gitu. Tetapi kemudian dengan sifatnya ini, si wanita ini ya memberikan bantuan kepada binatang tersebut. Ya, dalam hadis itu apa? Allah mengampuni dosa-dosa wanita ini. Allah mengampuni dosa-dosa wanita ini. Ya kalau diampuni kan berarti masuk surga. Ya. Baik. Ketika seseorang di akhirat kelak diampuni dosa-dosanya, maka beruntung sekali dimasukkan ke dalam surga. Langsung diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tanpa merasakan adab terlebih dahulu di neraka jahanam. Baik. Maka ar-rahmatu sababun li magfiratillahi azza wa jalla. Bahwa sifat rahmat ini sebab ya, sebab apa? Sebab untuk apa? Memperoleh magfirah Allah, ampunan Allah azza wa jalla. Ya, siapa tahu dengan kita merahmati sesama makhluk, entah binatang apa atau orang yang memang orang itu membutuhkan. Siapa tahu itu adalah bentuk apa? Bentuk tiket masuk surga kita, bentuk keampunan dari Allah untuk kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya tanpa melalui adab terlebih dahulu. Ini yang kita harapkan. Maka selalu dan senantiasa berharaplah pahala yang besar, walaupun mungkin perbuatan kita kecil. Kita pandang ini perbuatan yang sepele. Kita memandangnya ini perbuatan yang ringan, dan juga orang-orang lain memandangnya perbuatan yang ringan. Tapi jangan pernah merasa pesimis. Dan kita justru mengharapkan Allah akan memberikan pahala yang besar atas perbuatan ringan kita ini. Itu saja. Ya. La tahkironna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun jua, walaupun sekedar apa? Sekedar bermuka manis saat bertemu dengan saudara kita. Ya. Qala syair, adapun dari syair tentang rahmat ini, qala syair, penyair berkata, in kunta la tarhamul miskina in adima walal faqiru idza yashku lakal adima. Fa kaifa tarju minar rahmani rahmatahu wa innama yarhamur rahmanu man rahimah. Jika engkau tidak menyayangi orang miskin dan orang fakir saat mereka mengadu kepadamu tentang ketidakpunyaan mereka, fa kaifa tarju minar rahmani rahmatahu. Bagaimana mungkin engkau ya mengharapkan rahmatnya Zat yang Maha merahmati. Wa innama yarhamur rahmanu man rahimah. Ya, sungguh ya Allah yang Maha Rahman akan merahmati orang yang merahmati, akan menyayangi orang yang menyayangi. Ya. Jika engkau tidak menyayangi orang miskin dan orang fakir yang mereka mengadu kepadamu tentang ketidakpunyaan mereka, bagaimana mungkin engkau ya mengharapkan
Ya, rahmat Allah yang Maha Rahman, yang Maha menyayangi, padahal Allah akan menyayangi orang yang menyayangi. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya, berikan rahmat kita kepada sesama makhluk. Ya, terlebih jika memang jelas-jelas makhluk ini membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Dan sekali lagi, rahmatnya Allah sangat luas. Jangan disamakan rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk. Ya. Rahmatnya Allah itu sangat sangat luas. Dalam sebuah riwayat bahwa rahmatnya Allah itu berjumlah berapa? 100. Rahmat Allah itu berjumlah 100. Ya. Satu diturunkan di muka bumi. Ya, yang 99 disimpan untuk hamba-hamba Allah di akhirat kelak, di surga. Kenikmatan surga jauh lebih luar biasa daripada kenikmatan dunia. Lah ini 99 rahmat Allah surga dan juga melihat wajah Allah di surga. Maka jangan heran kalau di surga itu semuanya serba enak, enggak ada namanya keluh kesah, capek, iri, dengki, tidak ada. Ya. Yang ada hanyalah kesenangan, kebahagiaan. Ya. Satu rahmat Allah yang diturunkan ke dunia itu dibagi-bagi. Ketika seorang ibu menyayangi anaknya, ini bagian daripada rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia. Ketika induk seekor binatang menyayangi anak-anaknya, ini juga bagian daripada rahmat Allah yang diturunkan di dunia. Ketika kita menyayangi murid-murid kita, santri-santri kita, ya, menyayangi orang-orang tua kita, ini juga bagian daripada rahmat itu. Ya. Ini aja sudah kita rasakan begitu luar biasa di dunia. Padahal itu cuma satu rahmat. Ketika kita berbelas kasih kepada orang tua, berbelas kasih kepada istri kita, seorang istri berbelas kasih kepada suaminya, kepada anak-anaknya, ya, kepada orang-orang tua, kepada kakek nenek, kepada paman, ya, kita merasa kasihan kepada orang tua di jalanan yang meminta-minta. Ini bagian daripada kasih sayang Allah yang Allah turunkan di dunia, yang jumlahnya cuma satu, ya, satu saja atau 1% saja. Sisanya 99 Allah simpan untuk hamba Allah yang beriman di surga kelak di akhirat. Maka seorang mukmin dia akan ingin menggapai semua rahmat itu, rahmat di dunia yang satu ini dan juga rahmat yang 99 yang Allah siapkan nanti untuk orang-orang yang beriman di surganya. Dan sungguh sangat tidak masuk akal ada seorang mukmin menggadaikan, ada seseorang yang menggadaikan demi rahmat Allah yang satu di dunia ini, ya, kemudian meninggalkan 99 rahmat Allah di akhirat. Ya, orang-orang yang mendapatkan rizki di dunia ini itu juga bagian dari rahmat Allah. Mereka semuanya, ya, yang kafir, yang muslim mendapatkan rizki di dunia ini bagian daripada rahmat Allah yang sifatnya cuma 1% tadi. Ya, maka jangan kemudian gara-gara 1% ini yang ada di dunia kemudian kita melalaikan yang 99. Ya, seorang mukmin ingin menggapai semuanya di dunia, terlebih di akhirat yang 99%. Ya, baik. Maka mari kita bersemangat, ya, kita bercapek-capek terlebih dahulu di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk apa? Senantiasa saling memberikan nasihat dan seterusnya. Dan kita mengharapkan pahala yang besar. Kita masuk kepada nasyad, ya, kepada latihan ini. Irji ilan nas summa imla'il faragat bil kalimah al-munasibah. Raqmul awal, ar-rahmah hiya riqqatun nafsi taqtadi nukta ila al-marhum. Apa jawabannya? Taqtadi al-ihsan, sahih, al-ihsan. Sebagaimana yang ada dalam kurung itu, ya, kotak sebelah kanan halaman yang pertama tadi 28. Asani ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, sahih. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini hadis. Rakam salis, ya, la yarhamullahu man la yarham. Naam, an-nas. La yarhamullahu man la yarhamun nasa. Ini juga hadis. La tunzaur rahma illa min apa? Syaqiyin, sahih. Min syaqiyin.
Al-khamis, ar-rahmatu sababun nuzuli, apa ini? Sababun nuzuli magfiratillah. Ar-rahmatu sababun nuzuli magfiratillah. Ya, rahmat itu sebab turunnya rahmat, sebab turunnya ampunan Allah. Ajib bisahih au khata. Ar-rahmatu hiya riqatun nafsi taqtadil ihsan ilal marhum. Sahih au khata? Sahih. Nah, sahih. Man rahima ahlal ardi yarhamuhu ahlus sama. Sahih au khata? Man rahima ahlal ardi yarhamuhu ahlus sama. Al-jawab sahih. Dan yang dimaksud dengan ahlul ardi itu adalah tidak terbatas manusia, seluruh makhluk. Ar-rahmatu tusmiru ghudaban nas wa ghaidhum. Khata. Masa rahmat bisa memberikan buah marahnya manusia? Kan tidak ya. Murkanya manusia? Kan tidak. Justru sebaliknya. Nah, min sifatil mu'min at-tawasi bis-sabri wal marhamah. Sahih khata? Tadi ayatnya sahih. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Berarti sahih. Yang terakhir al-khamis ar-rahmah tuqarribu sahibahu minasyaqa. Rahmat itu bisa menyebabkan bisa mendekatkan pelakunya kepada asyaqa, kecelakaan. Sahih khata? Khata ya. Justru malah menjauhkan. Tub'id sahibahu minasyaqa ya. Tub'id sahibahu anisyaqa ya. Masil an suratir rahmah bin talib wa sadiqihi. Ya, berikan contoh gambaran rahmat antara seorang santri, seorang siswa dengan temannya. Ya mudah saja. Ya, kalau misalkan temannya sedang butuh, ya, kemudian berbagi, ya uang jajannya habis, kasih dibagi misalkan. Ya, ini bagian dari rahmat enggak? Ketika seorang siswa dalam ruang ujian dia membagi jawabannya ke temannya. Ini rahmat bukan ini? Ini jangan sampai disalahartikan nanti. Ada siswa, saya pengen berbuat rahmat, saya mau bagi-bagi jawaban karena saya bisa. Teman saya kok kebingungan di samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Bagi-bagi, kasih lembar jawaban, contekan. Ini bukan rahmat ya. Jadi jangan disalahartikan wahai para santri, wahai para siswa. Wallahu a'lam wa a'lam. Yang kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan saya mohon maaf mungkin banyak sekali gangguan dalam menyampaikan ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.